dimuat dalam media hari Jumat News itu saya sendiri juga kadang tidak tahu dan tidak pernah ada yang dihubungi baik telepon ataupun wawancara dari media, apalagi dari KPK. Jadi memang saya sendiri juga tidak tahu, dan ini perlu juga ada diklarifikasi kembali oleh media tersebut. Dan saya bukan mantan, saya baru saja dipercayakan pemerintah daerah sebagai kabak umum pemerintah daerah baru 2 bulan, sangat tidak benar. Yang diharapkan ya media seperti ini ya perlu profesional dalam menyampaikan berita-berita. Nah, ini perlu diklarifikasi ulang tentang nama saya, nama saya dicatat di situ. Apalagi ini menyangkut wibawa pemerintah, ya, apalagi pemerintah daerah dalam hal ini. Dan ini lain porsi sekarang yang menyangkut tupoksi kerja saya di bidang ini sekarang, ya, menyangkut soal gereja itu sama sekali. Tidak ada kaitan sama sekali. Jangan consider media lokal yang ada juga tidak pernah kok. Apalagi saya sendiri tidak pernah ada informasi, baik tadi saya sudah sampaikan bahwa baik itu secara elektronik lain juga tidak, macam di telepon atau mungkin temu di rumah, di kantor, di mana. Derap langkah. Yang pertama itu perlu harus permintaan maaf dulu itu pada pemerintah daerah. Saya dicatut nama begitu, tapi ini kan satu bagian yang sebenarnya sangat menjatuhkan wibawa pemerintah daerah, itu satu. Yang kedua, saya sendiri secara pribadi dengan nama yang ada ini kan sebenarnya kesan kurang tepat, apalagi orang yang tidak mengerti hukum, yang tidak mengerti apa ini dan perkembangannya, ya bisa saya mungkin dianggap sebagai ya orang yang barangkali ya bisa dianggap tidak benar seperti itu. Berarti saya harapkan itu dari media yang bersangkutan itu perlu mengklarifikasi secara gentleman, ya, secara profesional sesuai dengan apa profesi yang ada. Meniti impian karya anak. Baru bulan September akhir 2020. Tanggal tidak salah dilantik tanggal 17 September. 17 September. Ya, 17 September. Ya, baru 2 bulan lebih. 2 bulan lebih menjelang 2 bulan. Tidak tahu nanti setelah saya baca itu hari Jumat malam. Wah, ini koran ini gila kayak. Kenapa saya disebut mantan? Sebetulnya saya baru jabat, kemudian saya tahu informasi tentang ini, tidak pernah tahu. Apalagi dimuat pernah mantan kabak umum perampokan tahun 2015. Nah, saya di mana 2015? Anak cucu kita ingin ya, sekitar berapa jabatannya ya? Karena 2015 saya kepala kantor ketahanan pangan. Sesudah kantor ketahanan pangan 2012 saya jadi kabid kebersihan Kabupaten Mimika di dulu Dinas Tata Kota. Sesudah itu saya dipercayakan lagi sebagai kabid penanganan konflik di Kabupaten. Kantor Kesatuan Bangka Kesbangpol. Nah, terakhir baru saya baru itu masuk di kantor. Nggak ada. Ya kalau informasi-informasi tentang pekerjaan-pekerjaan pokok di bagian umum ya disampaikan hal-hal yang perlu kita benahi ke depan. Nah, gitu aja dari satu instansi. Ya, gitu. Tapi kalau yang terkait dengan urusan hukum, urusan apa yang lain tuh tidak ada sama sekali. Maka saya sendiri nanti setelah lihat ini berita, wah ini kapan saya diwawancari baru saya dicatat nama. Menyinari pusaka.
Ya karena memang mungkin itu mantan kabel kan nama Hendra, jadi dia tidak mau sulit-sulit cari lagi siapa lah, sudah taruh aja yang ada lah terserah seperti apa, tapi ini kan yang penting dia muat lah. Eden kedua di tanah Papua. Ya tahu karena Hendrik, jadi mungkin orang cari-cari Hendra itu sulit lah, sudah pakai saja Hendrik lah, Hendrikus. Saya bilang ini bagaimana yang terjadi, makanya saya sempat menghubungi salah satu teman saudara juga di media, Pak Rono, saya tanya ini kira-kira itu si Dam News ini berita di Papua atau Maluku kah? Mulai ini tidak mungkin di Jawa kah barangkali. Saya masa kalau bisa kasih nama saya mantan lagi, kok saya baru aktif seperti itu. Jadi kalau bisa ada ini, bisa klarifikasi ke sana, saya tidak ada channel ke sana, jadi saya minta bantu teman untuk tolong dikasih informasi ke sana. Wah, itu tidak benar itu. Iya, macam gitu. Kerja yang sesuai aturan. Ketika itu profesi sebagai wartawan atau konfirmasi itu harus dulu baru ke sekolah. Rencana strategis sebagai tol. Oh ya, itu tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada, saya tidak tahu yang sebelumnya. Tapi yang saya masuk ini kita tidak itu. Hanya sebatas hal-hal yang terkait dengan keberadaan gedung-gedung. Yang pertama itu kan urusan rumah tangga bupati, wakil bupati, sarana prasarana gedung. Ya itu tugas-tugas pokok kita di bagian umum, tugas pokok kita itu. Selebih lah, seperti yang diungkapkan kait dengan urusan pembangunan gereja tidak. Kalau di Kesra, nah, itu barangkali tugas mereka. Kalau umum tidak. Ini hanya terbatas secara internal bagian sekretariat. Visi dan misi. Ini kan perlu, harus bilang memang saya sudah koordinasikan ini dengan Kabak Humas. Ini tolong cari informasi tentang ini untuk memberikan satu penjernihan yang benar supaya masyarakat kita di baik level atas maupun di bawah sama sekali jangan salah berasumsi. Nah untuk sementara waktu itu saya pasti diasumsikan untuk sebagai pelapor yang tahu masalah itu. Dan ini juga kan menyangkut hal etika yang sudah tepat. Saya ini kan bawahan bupati. Jadi hal-hal yang terkait begitu kan perlu diklarifikasi secara baik macam itu. Kita tidak bisa seperti itu. Sehingga merasa perlu sekali. Saya bersyukur melalui teman-teman media bisa bersama-sama untuk bisa mengklirkan inilah begitu kepada masyarakat kita supaya bisa tahu jelas bahwa sebenarnya dari muatan berita itu saja sudah tidak benar. Jadi tapi ya kita perlu memberikan satu klarifikasi yang paling tepat. Dorongan terpadu menuju cita. Saya mungkin secara pribadi ya keluarga saya juga kan merasa ini tidak enak. Wah ini kenapa bapak begini diam-diam ya? Nah, saya memang sama bapak dicatut nama ini. Saya bilang tidak tahu juga mungkin orang cari yang nama Hendra karena sudah 5 tahun yang Cita. Yang pertama itu dari tahun yang masih zamannya Pak Klemen ya. Iya. Itu Palau Siri. Betul. Nah, sesudah Palau Siri, Panyoman. iya Panyoman. Habis Panyoman, kemudian Pak Hendra ya. Hendra. Habis Hendra, Panyoman. Hendra siapa? Hendra Kuswoyo. Dulu dia dinas PDMP. Nah, seperti begitu. Udah nyaman terus ibu. Habis Ibu Petronella Wanman. Habis Ibu Petronella Basa. Berarti ada Ada. yang kayak Dia periode yang tahun 2015. Habis Hendra baru Nyoman. 13, 14. Yang di mana itu? Disebutkan ya? Ada nama besar-besar Hendra Kusiri itu. Kalau cuma hanya taruh Hendra aja atau kabak umum saya tidak soal, saya langsung ditaruh nama besar-besar. Hendra Kusiri itu misalnya, wah ini karena saya pun nama ini kenapa nih? Saya, itu boleh saya nama saya nih. Betul Kak, wah ini kenapa ini orang gila nih?
berita ini berita Kenang rancangan tujuan prestasi perdamaian. sampaikan bahwa dari berita ini perlu diklarifikasi secara benar, ada maksud tujuan apa di balik itu untuk cabut nama saya, ya begitu ya kan gitu. Kalau memang mereka hanya sekedar untuk begitu ya, tapi harus profesional, bertanggung jawab, harus mohon maaf secara gentleman ke publik, karena ini kan seluruh Indonesia tahu ini seperti begitu ya. Entah benar atau tidak, masyarakat kita kan begini cepat sekali sudah memberikan tendensi negatif terhadap saya. Nah itu, jadi media macam begini usahakan jangan suka-suka terbit berita yang tidak pas dan ini tidak profesional. Kalau dia media nasional di Jakarta yang seperti datang belajar di Papua ini Papua ini media bagus-bagus kok. Yang tidak bagus dia atur juga, semua orang, semua pihak baik dirugikan yang diuntungkan semua terima salah.